Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan MI kembali lagi bersama kami di Manusia Indonesia. Dan kali ini kami berada di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, dan akan mewawancarai Soleh Solihun yang kita kenal sebagai seorang stand up komedian yang cukup terkenal di Indonesia. Sekalipun Soleh ini kita kenal sebagai stand up komedian, sebetulnya jauh sebelumnya Soleh adalah seorang wartawan di bidang musik. Bahkan dari karyanya tersebut dia pernah mendapat penghargaan di bidang jurnalistik, di bidang seni dan hiburan. Siapa Soleh Solihun? Mari ikuti saya. Apa kabar? Sebenarnya tadi kita udah ketemu, cuman kita pura-pura aja. Jadi kita pura-pura ke bawah, terus biar agak beda gitulah. Jadi kita jalan dikit. Emang natural gitu ya. Seakan-akan natural, padahal dia tadi udah janjian. Oke, Leh. Ini kan katanya tuh baru sebulan ini nih aktif lagi siaran radio. Dulu sempat stop kan? Iya. Sebenarnya kenapa lagi? Kemarin kan yang di radio lama karena siarannya sore. Susah ngambil job kalau sore. Jamnya tanggung jam 4 sampai jam 8 malam. Padahal lagi rame-rame ya tuh. Iya, udah gitu ya udah nggak ini aja, udah nggak nyaman siaran di sana. Jadi ya nyari yang nyaman lagi lah. Kalau ada yang bilang orang pergi karena dari pekerjaan lama untuk meninggalkan zona nyaman, justru gue mah karena nggak nyaman, gue tinggalin. Kalau gue nyaman di sana, gue tetap siaran. Oke, Leh. Terus gini, Leh. Kalau ini kan Kang Soleh ini dikenal luas tuh sebagai stand up komedian. Tapi kan sebetulnya kalau kebetulan nih kita nih dulu satu kampus, jadi tau lah dulu tuh Solehnya kayak gimana. Walaupun ya secara garis besar ya gini-gini aja. Nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Tapi ya orang banyak kenalnya stand up komedian. Padahal masuk pertama kali itu lewat dunia wartawan. Banyak nggak sih orang yang tahu tentang itu? Kayaknya sih nggak terlalu banyak yang tahu bahwa dulunya gue wartawan ya. Kayak wartawan aja kadang-kadang suka bingung pas kalau misalnya stand up di depan wartawan terus ngomongin soal wartawan bodrek. Terus tiba-tiba kalau mereka yang dulu pernah liputan bareng tahu gue wartawan. Kalau anak-anak reporter baru begitu atau yang bukan di luar hiburan atau di luar musik suka nanya, "Mas, kok tahu soal wartawan sih, tahu bodrek segala?" Ya mereka nggak, pas begitu gue bilang ya saya kan dulu wartawan. Oh, wartawan dulu. Tapi sekarang kayaknya sedikit demi sedikit mulai tahu. Makanya biar orang tahu, di bio Twitter gue tulis komik yang mantan wartawan musik, biar orang tahu oh dulunya wartawan gitu. Biar ya sekaligus gue bangga gitu jadi wartawan. Dan pernah dapat penghargaan pula kan? Ya makanya gue makin bangga. Jadi meskipun cuma 7 tahun lebih jadi wartawan, setidaknya pernah dapat penghargaan. Jadi gaya kan. Tidak semua wartawan pernah dapat penghargaan, tapi meskipun gue cuma kerja 7 tahun jadi wartawan, setidaknya gue dapat penghargaan. Gaya ya, biar bisa belagu aja. Ya, CV-nya keren lah pokoknya. Iya, lumayan. Jadi kalau ada yang nanya apa pencapaian Anda sebagai wartawan, saya pernah dapat penghargaan. Jadi setidaknya kalau ada orang yang nanya apa, ya setidaknya buat gue sendiri juga gitu. Oh, sebagai wartawan ya memang gue diakui tulisannya bagus. Jadi bukan cuma kegeeran gue doang. Kan gue udah dapet penghargaan, berarti gue bisa bilang nggak ngaku-ngaku gitu. Iya, kalau misalnya belum dapat penghargaan kan bagus jelek relatif. Tapi kan gue mah dapat penghargaan. Jadi buat menghibur diri sendiri, setidaknya gue bisa bilang bahwa ya gue waktu jadi wartawan yang bagus kok, setidaknya dapat penghargaan. Nah, terus gini lah, dulu ya tadi kan karena kita satu kampus, jadi kita tahu lah sepak terjangnya Soleh ini zaman kuliah kayak gimana gitu. Sebenarnya tuh stand up comedian kan memang udah lama di luar negeri ya sebenarnya. Tapi di Indonesia baru populer ya akhir 2000-an lah ya, akhir 2000-an something, 2009, 2010. 2011 sebetulnya. Ya 2011 lah baru mulai rame. Nah, Soleh itu kuliah kan 2000-an 97 sampai 2004 ya. Maksimum. Nah, zaman kuliah tuh kan dulu sempet ada panggung-panggung gitu ya. Kalau ada panggung suruh MC, terus ganjel 15 menit, 20 menit ngomong aja sana sini. Dulu tuh sempat kepikiran nggak ujung-ujungnya bakal jadi kayak begini? Nggak, kalau gua nggak pernah berencana jauh-jauh dalam hidup.
nggak pernah merencanakan gue pengen jadi apa gitu. Gue cuma pengen masuk surga dan bahagia di dunia, itu aja garis besar yang gue pengenin dalam hidup itu cuma bahagia di dunia dan nanti masuk surga, itu aja. Apakah gue jadi apa, gue dari dulu nggak pernah mengatur atau mencita-citakan gue lulus harus jadi ini, nanti jadi ini. Enggak, gue waktu kuliah juga kan milih jurnalistik juga bukan sesuatu yang gue rencanakan jauh-jauh hari, karena jurusan yang lain nggak menarik aja buat gue. Terus kayaknya ini jurnalistik paling menarik nih, lebih dinamis, ya udah gue ambil. Bukan karena gue dari dulu pengen masuk jurnalistik. Makanya ketika kerja juga jadi apa ya, cuma bisa nulis, ya udahlah, ada lowongan jadi wartawan, ya udah jadi wartawan aja, toh gue udah bisa nulis gitu. Udah tahu, oh gue bisa nulis nih, berarti begitu ada tawaran jadi wartawan, oh gue bisa jadi wartawan, ambil. Ya jadi stand up comedian pun ya karena ketidaksengajaan, bukan sesuatu yang direncanakan. Jadi gue nggak pernah tahu bahwa yang gue lakukan ketika kuliah tuh pada akhirnya akan begini. Tapi sebenarnya yang gue kerjakan sekarang ini sudah gue kerjakan ketika kuliah. Gue jadi wartawan kan, gue bikin media di kampus. Gue jadi stand up comedian pun ya dari dulu udah jadi MC di kampus, ngelucu-ngelucu ya. Jadi sebetulnya semua yang gue kerjakan ini hasil dari gue bersenang-senang di kampus. Iya, terus kan kalau zaman dulu kita kuliah itu kalau ngomong pers kampus tuh serius-serius gitu ya. Adalah beberapa nama yang serius-serius gitu di kampus. Tidak cuma di kampus Vkom Unpad tepatnya, tapi di kampus-kampus lain tuh banyak media-media serius gitu. Terus tiba-tiba nih di Vkom Unpad nih ada media yang dulu boleh sebut ya, namanya Vkom Babes, Karunggoni, yang bisa dibilang tuh mungkin kok ini nggak umum banget ya. Kok tiba-tiba nih mahasiswa udah gitu mahasiswa jurnalistik lagi. Kok bikin media-media infotainment zaman dulu nih ketika masih fotokopian, by the way, fotokopian gitu. Terus dulu tuh gimana sih kepikiran itu, kan kayak nggak zamannya aja sih sebenarnya. Ya karena kan waktu di kampus itu media-media pers kampus tuh identik dengan sesuatu yang serius. Ngomongin politik, ngomongin kebijakan pemerintah, ngomongin kebijakan universitas segala macam lah, hal-hal yang serius lah. Dan itu bukan minat gua. Dari dulu juga gua tidak pernah tertarik pada Serius. hal-hal yang serius seperti itu. Makanya ketika gua kuliah terus ini orang-orang seperti gue ini ada juga di kampus yang memang senangnya hura-hura atau bersenang-senang atau minat pada hiburan, entertainment. Tapi kenapa di kampus nggak ada, kok nggak terfasilitasi ya? Kenapa hanya orang-orang yang serius yang membuat pers kampus? Nah gue juga pengen bikin penerbitan dong, pengen bikin majalah atau tabloid atau apapun itu namanya, buat orang-orang yang seperti gue, minimal buat gue sendiri lah. Gue pengen bikin media yang isinya entertainment Dan aku ya, makanya gue bilang kalau yang terlalu serius terlalu jauh lah, bukan minat gue. Jadi ketika gue pengen bikin pun yang dekat dengan minat gue yaitu dunia hiburan, makanya gue bikin itu di kampus. ya, dan begitu ternyata laku banget tuh. Jadi dulu pernah ada media kampus yang ngepop ya, sebilang yang ngepop ngangkatnya tuh infotainment kampus, dan tiba-tiba ya booming dan laku banget tuh gitu. Nah terus inilah kalau bicara tentang nama nih, kalau namanya Soleh itu kan kayaknya udah Soleh Solihun lagi. Sebenarnya kalau bahasa Arab tuh ditaukid gitu ya, udah Soleh Solihun. Tapi emang kalau saya perhatiin nih zaman dulu nih Soleh ini sebenarnya orangnya soleh, orangnya bener-bener soleh sebenarnya. Cuman emang karena gayanya tuh di bidang musik kali ya, maksudnya orangnya senangnya musik, ikut panggung-panggung hiburan, tampilannya juga nggak kayak ustadz. Terus masuk ke stand up comedian, bercandaannya tuh sering menyerempet gitu, dan sering kali mengkritik kalangan tertentu yang bisa dibilang cukup keras gitu. Sebenarnya Soleh ini kalau dalam hal agama gimana sih lah? Ya sebetulnya selalu ada dua sisi dalam diri gue tuh dibesarkan oleh keluarga yang religius gitu. Maksudnya yang konteks religius tuh kayak kakek gue tuh kayak pemuka agama di kampung lah. Terus bokap gue ketua DKM. Terus ya keluarga gue tuh keluarga religius. Gue dari kecil juga religius. Cuma ketika beranjak dewasa bergaul dengan teman-teman yang tidak religius lah. Jadi seimbang sebetulnya hidup gue tuh. Gue punya basic religiusitas yang cukup banyak, tapi juga terbuka akan hal-hal yang
jauh dari religiusitas tuh. Jadi gue tuh bisa melihat dari dua sisi, dari sisi religius. Gue tahu ini salah, tapi ada orang-orang yang berbuat salah, gue tidak lantas menghakimi terus jadi berkhotbah juga. Makanya jadi mungkin gue rasa imbang dalam kehidupan gue tuh. Ya sisi religiusitas dengan sisi yang jauh dari religiusitasnya tuh imbang gitu. Di rumah dengan keluarga yang religius, tapi teman-teman ya banyak yang tidak Islami juga gitu. Cuma ya gue tipe yang gue sih bergaul dengan siapa aja, sama orang-orang yang tidak Islami pun nggak apa-apa lah selama mereka tidak melakukan kejahatan kayak. Prinsip gue gini, gue berteman dengan orang yang kalau misalnya melanggar aturan agama tapi hanya merusak dirinya sendiri, nggak apa-apa sih gue berteman. Kalau misalnya ternyata dia melanggar ajaran agamanya dan merusak orang lain, kayak misalnya atau merampok atau misalnya mencuri, itu gue nggak mau berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau cuma misalnya katakanlah mabok-mabokan atau misalnya berzina, biarin, yang rusak kan dirinya sendiri. Dia nggak merusak orang lain, maksudnya dosa dia. Selama gua nggak dirampok ya. Iya, meskipun kata guru ngaji, kata guru agama bilang kalau kita tahu bahwa misalnya minuman alkohol itu haram. Terus kalau kita datang di satu tempat yang dihidangkan minuman alkohol dan kita ada di situ, tetap dosanya sama. Ya gue sih gimana ya, maksudnya ya biarin aja lah dosa, tapi kan gue nggak minum minimal. Terus masa gue mau ceramah-ceramahin ya intinya gue sih mencoba mencoba bergaul dengan kedua sisi orang itu. Jadi ya bisa dibilang gue religius, tapi gue terbuka juga dengan, gue tidak lantas menghakimi orang-orang yang misalnya tidak Islami gitu. Karena soal ibadah atau soal religiusitas itu hubungan manusia dengan Tuhan. Gue juga percaya selama orang itu masih baik terhadap sesama, masih baik terhadap manusia, terserahlah dia mau nggak sholat atau dia mabok, setidaknya selama dia masih baik sama orang lain, gue masih bisa berteman. Kecuali orang itu udah nggak sholat, mabok-mabokan, dia merugikan orang lain, jahat sama orang lain, gue nggak mau temenan. Kalau selama orang itu masih hablum minannasnya masih oke, soal hablum minallah kan itu urusan dia nanti di akhirat. Ya, oke. Terus kalau nama itu biasanya cerminan orang tua, sambil jalan bisa nggak? Ya. Ini juga udah diceritain tadi sih, biar jalan-jalan dikit gitu. Lu nggak dibawa? Oh iya. Tinggal. Kalau aman nggak? Oh iya udah. Karena bukan Soleh yang punya gedung. Ya udah. Tapi jadi nggak keren ya? Nggak apa-apa sih. Ntar kan taruh lagi. Kameramennya bawa tas dulu. Ya, terus inilah kalau namanya orang tua kan di sini kali ya. Ada orang ya. Ya udah sini deh. Nah ini udah masuk ke ruangan kantor barunya Kang Soleh lah. Nah terus kalau orang tua itu kan kalau ngasih nama pasti ada harapan ya. Soleh Solihun, inginnya jadi ustadz kali ya, ingin jadi ulama gitu. Terus sekarang lihat anaknya seperti ini gitu. Bukan gue bilang ini juga salah, tapi beda banget lah dari bayangan mungkin orang tua itu gimana? Ya kan nama itu doa, ya kan doa itu kan sesuatu yang belum terwujud. Oh iya belum. Tapi ini kan nama bukan pemberian orang tua gua. Oh ini gitu. Okay. Jadi dulu tuh waktu gua lahir, bokap gua tuh lagi kerja bolak-balik Bandung, Cibinong. Cibinong tuh dulu kota kecamatan lah di Kabupaten Bogor. Ada namanya Cibinong. Yeah. Bokap dulu kerja di SKSD Palapa. Sekarang PT Telkom. Dulu Perumtel, ada stasiun kendali satelit domestik apa gitulah, Palapa. Dulu kan zaman-zamannya tahun 70 tuh baru tuh ada satelit Palapa tuh. Nah bokap kerja di Perumtel, sekarang jadi PT Telkom. Nah, kerjaan masih bolak-balik Bandung Cibinong. Sebenarnya kantornya PT Telkom tuh yang dulu Perumtel itu di daerah kampung namanya Narogong, cuma yang kotanya baru Cibinong. Jadi kalau dari Bandung tuh begitu nyampe Cibinong, bokap merasa udah nyampe Cibinong nih, karena bentar lagi nyampe ke Narogong. Hubungannya sama Soleh dulu? Nah dulu pas gua lahir, bokap gua pernah punya ide, anak pertama yang diidam-idamkannya tiba-tiba mau dikasih nama Ujang Banong gara-gara Bandung Cibinong.
Nah, masuklah kakek gua intervensi. Ini kerennya cerita nama gua gini, karena kakek dari bokap itu mengusulkan nama Soleh Solihin. Oke. Kakek dari nyokap mengusulkan nama Soleh Solihun tanpa berunding. Oke. Tiba-tiba mereka punya ide, namanya ini aja. Terus nggak whatsappan dulu lah ya. boromat. Pokoknya kata nyokap gue gitu, tanpa ditanya, tiba-tiba pada mengusulkan nama ini aja dan mirip tiba-tiba kan. Oh gitu. Berarti kan nama gue canggih ya, kayak Dari langit gitu turun dari. benar, langsung ada wangsit kedua kakek gue namanya. Akhirnya Ujang apa tadi? Enggak kan, mungkin kakek gue tahu ini kok nama Ujang Bandung lebih jelek gini, bayangin anaknya nanti bergaul di metropolitan namanya Ujang Bandung, lebih nggak keren lagi kan. Tapi kan kalau dengan Akhirnya jadi tuh nama Soleh Solihin sama Soleh Solihun. Terus orang tua gue ya biar adil dan tidak memihak manapun, dikocok aja nama gue diundi. Oh jadilah Soleh Solihun. Iya, yang menang Soleh Solihun. Tapi tetap aja sih kalau misalnya orang artis gitu kan, misalnya Albert atau apa Thomas gitu kan, apa siapa lah, ini tiba-tiba ada artis Soleh Solihun gitu, itu gimana, sempat ada tanggapan gitu? Waktu gua pertama kali kerja di MTV Tracks itu kan 2004. Itu kan majalah musik metropolitan lah. Yang wawancara gua tuh Yoris Sebastian. Yoris Sebastian pasti tahu dong, kalau ya yang sekarang penulis buku laris kreatif junkies, itulah orang kreatif lah, salah satu orang kreatif di Indonesia. Yoris waktu itu masih jadi general manajernya di MTV Tracks. Setelah sesi wawancara berakhir, Yoris nanya sama gue, "Leh, lu nggak mau cari nama keren?" Terus nama keren gimana? Dia nggak bilang nama gue jelek, cuma dia bilang gitu aja, "Leh, lu nggak mau cari nama keren?" Maksudnya gimana Mas? Dia bilang, ya kan di sini ada yang namanya Tunjung jadi TJ, iya. misalnya apa? Biasalah kalau jadi keren gitu. Terus gue diem aja, nggak tahu Mas. Ya udah lu pikirin aja. Dia nggak bilang nama gue jelek sih, tapi secara implisit gitu. Tapi sampai gue diangkat jadi karyawan tetap di Trax pun gue tidak pernah menemukan nama keren. Dan waktu kemarin kan berapa bulan lalu gue ketemu lagi sama Yoris kan, terus gue bilang, oh ya, gua ada ini gue mention di Facebook soal mengenang majalah MTV Tracks tutup kan. Ya, yang tutup. Ya gue ceritain, gue dulu inget nih pengalaman di Tracks itu, diwawancara sama Yoris, ngomongin soal nama gini. Tapi sekarang kan ternyata nama gue bisa ini juga. Makjab lebih ya. Iya, terus si Yorisnya bilang, iya sekarang nama Soleh Solihun udah jadi brand tadi kita. Terus itu masih mending kalau di MTV Tracks. Kan kita juga, nah ini juga mungkin nggak banyak yang tahu juga kalau ternyata tuh Soleh tuh pernah di majalah Playboy juga ya. Iya. Di majalah Playboy yang dulu tuh sempet ramai banget, bahkan sampai digerebek sama sebuah ormas digerebek sih, dilemparin. Digerebek kan masuk. Itu dulu saya liputan tuh waktu digerebek kantornya tuh, ditimpukin pakai batu, pada pecah kaca-kaca. Terus kerja di majalah Playboy namanya Soleh Solihun. Itu gimana rasanya? Maksudnya kayak orang tuh ngeliatnya kan ini kontradiksi banget sih. Gua mah prinsipnya dulu nggak mikirin omongan orang. Gua yang penting nanya ke orang tua, ke bokap sama nyokap, "Pak, mau pindah kerja dari MTV Tracks, pindah kemana? Ke majalah Playboy." Terus bokap nanya, "Itu bukannya yang telanjang ya?" "Enggak kok. Kalau di luar negeri emang iya ada cewek telanjang. Kalau di sini nggak ada cewek telanjangnya, masih pakai bikini atau pakai pakaian dalam." Oh, ya udah, bokap sama nyokap gue mengizinkan, dan mereka kekhawatirannya cuma satu, itu nanti gimana kalau pindah dari perusahaan lama kan udah jadi karyawan tetap di situ, gimana gajinya. Mereka lebih mengkhawatirkan soal apakah gue bakal kesejahteraannya lah. Iya, pindah ke kantor baru udah enak. Mereka mah nggak mempermasalahkan soal ini isinya kan cewek telanjang. Yang mereka persoalkan, yang mereka lebih perhatikan cuma kemarin udah enak-enak jadi karyawan tetap, ada ini perusahaannya baru lagi, terus nanti kan kalau perusahaan baru belum tentu bertahan lama. Yang mereka khawatirkan cuma lebih itu aja, bukan soal nanti gimana ini Playboy. Enggak, mereka mah biasa aja. Terus juga pikir, ya selama orang tua merestui ya jalan aja, ngapain gua ngomongin orang lain. Kan cuma dua pihak yang perlu didengerin tuh omongannya, keluarga sama orang yang ngasih lu duit. Di luar itu nggak usah dipikirin. Kalau masyarakat ngomong ya apa gunanya? Emang mereka menggaji gua? Selama mereka tidak menggaji gua atau selama mereka bukan keluarga gua, nggak perlu didengerin. Berarti kalau PNS kudu dengerin ya? Ya iya.
Ya pokoknya kan gue mah mikirnya gitu. Kalau ada orang ngomong jelek tentang gue atau mencaci maki, mengkritik, gue lihat dulu ini siapa yang ngomong. Nggak berpengaruh ke kehidupan gue. Kalau udah orang tua ngomong atau misalnya ya. bos di kantor ngomong, kita harus pikirin. Kalau cuma orang lain ngapain dipikirin? Terus kalau tadi bapaknya sempat namain Ujang Banong. Terus nyikapin yang mau kerja di Playboy dengan gaya yang bisa dibilang santai lah ya, nggak terlalu diambil pusing. Bokap tuh kayaknya ini ya orangnya nyantai gitu, suka bercanda juga gimana? Iya, bokap gue tuh orangnya humoris dan seneng ngomong sih. Jadi dia ya religius, ketua DKM, tapi dia bukan yang tipe yang menganggap kalau orang yang tidak kalau orang yang tidak Islami itu harus dibenci. Enggak, dia mah baik aja sama semua orang gitu, bukan yang fundamentalis lah. Jadi makanya anaknya kerja di Playboy pun biarin aja selama dia ini nggak berbuat jahat atau mencuri atau agak serius mungkin sedikit ya. Wah, berarti serius juga sih sebenarnya. Kan banyak nih pandangan di beberapa orang lah mungkin yang menganggap bahwa jurnalisme hiburan itu yang memandang sebelah mata terhadap jurnalisme hiburan. Nah, kita pengen tahu nih dari pengalaman Kang Soleh yang memang sudah stick sekali di sana gitu kan. Bagaimana tentang hal itu gitu. Itu kan pandangan orang soal jurnalisme hiburan gak ada isinya karena mereka patokannya gini loh. Kayak misalnya jurnalis musik cuma membahas album baru atau ada band yang pecah kongsi personilnya. Buat orang-orang yang jadi wartawan politik, ekonomi, sosial, budaya ataupun itu kan dianggap bukan hal yang penting untuk dibicarakan. Kan mereka menganggap hal yang penting dibicarakan tuh yang berpengaruh buat kehidupan manusia. Kalau soal launching album atau apalagi misalnya artis cerai, itu kan menurut mereka tidak penting ya. Menurut gua karena itu aja ini ece-ece nih ngebahas hal nggak penting. Tapi kan kalau ngomongin penting dan nggak penting itu tergantung yang memandang ya. Gue sebagai pecinta musik, gue merasa apakah album baru si band ini udah keluar atau apakah di review jelek atau bagus, itu menurut gue penting berita soal musik karena gue memang suka musik. Terus berita politik buat gue nggak terlalu penting gue pusing, gue nggak terlalu suka ngikutin berita politik gitu. Ya terus kalau ngomongin tentang musik nih ya, ini soalnya ini dulu waktu kuliah tuh dipentokin 7 tahun. Itu kenapa lah? Kan waktu itu lagi ngetren-ngetrennya orang pengen lulus cepat gitu kan. Ini duit juga. Emang banyak duit dulu pengen 7 tahun? Enggak, gue dulu tuh begitu gue kuliah di Vkom, gue berniat gue mau kuliah 7 tahun. Karena gue waktu SMA cuma 3 tahun, terus gue tuh merasa gue masih pengen nih kuliah SMA kayak masih lagi enak-enaknya main, terus kenapa harus lulus? Makanya gue 2 tahun pertama setelah lulus masih suka main ke sekolah karena gue masih pengen merasakan suasana main nongkrongnya di SMA. Makanya begitu kuliah maksimal bisa 7 tahun. Gue mau puasin sampai bosen, sampai udah nggak ada lagi gue penasaran mau ngapain di Vkom. Udah, jadi nggak usah ngeliat ke belakang. Soalnya waktu kuliah gue penasaran, gue pengen masih nongkrong di SMA, masih pengen ngerasain suasana SMA, tapi kan nggak bisa. Nah di kuliah kan bisa sampai 7 tahun lu masih bisa nongkrong. Jadi gue tuh biar gue nggak penasaran sama kehidupan kampus, gue harus abisin sampai gue bosen, sampai segala hal udah gue lakukan di kampus, baru gue pergi dengan tenang. Jadi gue nggak perlu ngeliat lagi ke belakang, nggak perlu nostalgia kehidupan kampus. Udah aja, gue udah puas. Iya, makanya gue tidak terlalu tertarik dengan ide-ide reuni ke kampus. Gue udah bosen, gue udah berniat. Ibaratnya kalau makan tuh gue pengen makan sampai gua kenyang banget, enak sampai udah nggak mau lagi. Oh, makanya jadi wartawan juga 7 tahun ya? Iya mungkin ya. Oke, terus ini deh, waktu kuliah dan waktu itu memang menyenangkan di Vkom itu. Ya makanya gua betah karena selain karena gua niat memang pengen 7 tahun dan biar nggak penasaran, karena memang kuliah di Vkom Unpad itu menyenangkan. Suasananya ya? Iya, orang-orangnya terus ya suasananya tuh menyenangkan aja. Jadi meskipun ruang kelasnya kadang membosankan ya, tapi lebih banyak di luar ruangan. Tapi gue nggak pernah bolos loh. Gue selama kuliah nggak pernah ada dosen di atas terus gue nongkrong di luar, nggak. Gue nggak. Jadi meskipun misalnya gue nongkrong sampai malam, tapi begitu saatnya kuliah gue masuk. Meskipun misalnya gue cuma tidur atau bengong di ruang kelas,
gue tetap masuk dari dulu karena gue merasa orang tua gue udah ngebiayain gue kuliah, masa gue bolos kan itu kayak mengkhianati kepercayaan orang tua. Jadi gue tetap meskipun ya di dalam kelas gue ketiduran atau apa, ya gue saatnya kuliah gue kuliah dulu. Walaupun 7 tahun juga. Nah ini juga menarik, walaupun 7 tahun tapi serius banget emang waktu skripsinya itu sampai sempat dapat perhatian banyak orang juga tuh. Skripsinya adalah tentang sejarah media musik ya, majalah musik di Indonesia, sejarah, dan itu adalah mungkin yang tertebal kali ya sampai sekarang ya, 500 halaman berapa lah? Bisa ceritain kali? Kan gue memang pengen kerja di majalah musik, pengen jadi wartawan musik dulu tuh ya. Jadi salah satu bahan yang gue bahas ya udah yang gue beranggapan kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus yang menjadi minat kita. Semua mata kuliah gue yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, dari mulai wawancara, penulisan artikel, pelaporan mendalam, penulisan feature, itu semua tentang musik. Karena gue mengerjakannya dengan senang. Nah ketika skripsi pun gue pengen yang berhubungan dengan musik. Akhirnya karena gue penasaran, gue tertarik dengan sejarah majalah musik, gue bikinlah skripsi soal sejarah majalah musik. Selain karena gue memang suka topik musik, terus biar kasarnya kan gue pengen jadi wartawan musik nih setelah lulus. Ini gue jadi ada kenalan dengan wartawan-wartawan senior. Ini kan jadi kayak jembatan gue menuju ke dunia nyata, dunia kerja, bahwa ini gue pengen ketemu dulu deh sama orang-orang yang menjadi wartawan musik yang senior. Minimal kasarnya gue sudah memperkenalkan diri, kayak ada perkenalan gue secara ya perkenalan awal gue pada mereka, dan biar gue dapat ilmu juga dari mereka. Oh ternyata begini dunia majalah musik tuh, dunia jurnalistik musik tuh. Terus gini lah, kalau orang itu kan kalau bicara prestasi akademik itu, oh ya satu lagi nambahin soal skripsi itu. Oke. Kenapa gue tebel? Karena waktu gue meneliti soal majalah musik itu berapa lama sih? 500-an lebih. Jadi ketika gue meneliti soal musik itu, referensi soal musik di Indonesia itu minim sekali. Jangankan ngomongin majalah musik, misalnya kita mau membahas musisi aja, minim banget data-datanya. Gua dari mulai ke perpustakaan pusat, terus ke perpustakaan nasional, sampai ke mana, ke pusat informasi Kompas, kemana-mana itu susah banget literatur tentang musik. Makanya ketika gua udah wawancara banyak orang dan dapat info soal majalah musik, gua pikir kan wawancara tuh nggak semua dimasukin ke skripsi dong, nggak mungkin semuanya hasil wawancara dimasukin ke skripsi. Tapi banyak juga informasi dari narasumber itu yang bermanfaat buat orang, makanya gue masukin lampirannya. Semua transkrip gue dengan narasumber gue taruh di situ. Jadi harapannya kalau ada orang pengen nyari referensi soal majalah musik atau wawancara dengan musisi atau wartawan musik senior, mereka bisa lihat di skripsi gue. Jadi kalau mereka nyari nih, ternyata gue pernah wawancara Hari Rusli pernah ngomongin soal Aktuil, ini ada komentaran di sini ya. Minimal gue itu, karena gue merasa kesulitan nyari informasi soal musik, jadi gue menyediakan lah buat mereka. Siapapun itu yang nanti bakal make gitu ya. Terus inilah kalau orang bicara tentang prestasi akademik itu kan identiknya nih, kalau 7 tahun tuh IPK-nya jelek gitu kan. Tapi kalau tadi dengar ceritanya ya kayaknya serius banget tuh kuliahnya sebenarnya, nggak pernah bolos, terus bikin skripsinya juga niat banget. IPK kalau boleh tahu berapa sih? 3,73. 3,73. Jadi sebenarnya Soleh ini tuh IPK-nya oke, cuman masalahnya lulusnya aja yang lama, disengajain itu. Gue tuh kalau lulusnya 4 tahun bisa cum laude sebetulnya. Cuma kan gue menolak lulus cepat. Gue masih senang. Gue tuh. Tapi yang 3,7 itu juga cum laude bukan? Kalau 7 tahun kan nggak cum laude. Cum laude itu kalau IPK-nya tinggi dan dia dalam waktu 4 tahun. Jadi sebenarnya 4 tahun tuh udah cum laude, cuman karena niat di 7 tahunin. Gue tuh sebetulnya tahun kelima udah bisa lulus kalau gue mau. Ya 4 tahun juga bisa kalau gue mau. Cuma kan gue 2 tahun terakhir tuh gue nggak kuliah, di kampus nongkrong aja. Nongkrong, magang sebentar, nongkrong lagi, bikin media, bikin band, jadi ya aktif aja segala macem. Acara musik gitu. Iya, pokoknya 2 tahun terakhir di kampus itu gue bersenang-senang, murni senang-senang. Dan yang membantu gue banyak itu di dunia kerja gue sekarang ya karena hal di luar kuliah. Jadi 70% yang gue kerjakan sekarang ini karena yang gue dapat di luar ruang kelas, 30%-nya di ruang kelasnya yang bekal gue jadi sekarang itu. Nah ini sebagai info juga nih,
IPK 3,7 itu di jurnalistik ekonomi 4 itu cukup susah saat itu. Susah banget lah bisa dibilang lah ya. Susah banget karena emang tugasnya tuh susah-susah banget. Jadi kalau untuk dapat IPK segitu tuh sebenarnya udah kebagusan sih. Ini untuk background informasi aja sebenarnya. Terus inilah waktu kuliah juga dulu tuh ada yang bisa dibilang semboyan paling kita kenal lah kalau soalnya ngomong di mana-mana tuh kalau lagi nge-MC, lagi di panggung bilangnya idealisme itu cuma ada di bangku kuliah. Sebenarnya maksudnya apa tuh, Le? Ya karena kadang-kadang di dunia kerja itu kita nggak bisa murni idealis. Misal nih, lu jadi wartawan menggebu-gebu ketika kerja ketika kuliah ketika kuliah jurnalistik di kampus pengen kalau jadi wartawan gua harus memberitakan kebobrokan pemerintah atau gua harus menceritakan ke hal-hal yang perlu diberitakan. Tapi ketika lu kerja, lu ada di satu perusahaan besar apalagi ya yang pemodalnya kuat. Misalnya aja nih, lu mau ngomongin soal kebijakan, misalnya ada kebakaran hutan. Terus lu mau ngomongin, ini ternyata perusahaan ini nih penyebab kebakaran hutan. Tapi kalau misalnya ternyata owner lu punya perusahaan sawit atau apa kan lu nggak bisa juga. Ya jadi memang kalau lu sudah masuk ke institusi besar lu tidak bisa idealis, tidak bisa misalnya jadi wartawan, gua harus ngeberitain ini. Apalagi misalnya kerja di TV, terus TV-nya pro pemerintah, sedangkan naluri lu mau bilang ini ada yang tidak beres dengan pemerintah. Lu nggak bisa, karena kan owner lu melarang. Bikin sakit hati doang ya? Iya, jadi memang kalau memang mau idealis ya harus mandiri ya kayak gini, kayak bikin di YouTube nggak ada modalnya, cuma yang nggak ada modalnya nggak ada duitnya. Yang ada duitnya tuh susah sekali idealis. Kalau mau ada duitnya ya kayak segala apapun misalnya, itu kan baru yang serius soal liputan jurnalistik. Kayak misalnya menghibur pun nih, stand up mau idealis misalnya mau ngomongin segala macem, ketika lu masuk TV ya nggak bisa. Lu mau ngomongin misalnya yang serius kayak mengkritik pemerintah atau mau ngomongin yang jorok sekalipun lu nggak bisa. Kan lu ada di institusi besar yang banyak aturan dan terlalu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ya itu makanya gue bilang juga idealisme itu memang hanya ada di kampus. Kan di kampus dibilangin jurnalis itu adalah fourth estate gini-gini. Tapi ketika lu masuk media perusahaan besar, apalagi sekarang kan media banyak yang ini. Pemiliknya tuh orang-orang yang punya kekuasaan juga. Tapi kan tuh kalau terus terang kalau gue sih dulu waktu dengar pertama kali sambil jalan, boleh ke atas nggak, Le? Mungkin lihat sebentar. Kalau zaman kuliah kan kita namanya kuliah ya di tanda kutip didoktrin. Tas tuh ini kameramen lupa ketinggalan tas. Didoktrin untuk idealis gitu kan. Nah terus ada orang tiba-tiba mahasiswa nih belum punya pengalaman profesional, tiba-tiba mondar-mandir sana sini ngomongnya idealisme tuh cuma ada di bangku kuliah. Dulu tuh kita sempat mikir ini beneran gak sih? Tapi begitu kerja ya mungkin ada benernya juga. Itu menurut gue sih cukup visioner kali, cerdas. Itu dulu gimana ceritanya dapat ide itu? Ya karena pas gua dulu, makanya gua ngomong idealisme cuma ada di bangku kuliah tuh, gua magang di tabloid hiburan. Di tabloid infotainment lah kalau sekarang disebutnya. Kan kalau di kampus mah dibilang segala macam harus ya dengan segala macam kode etik jurnalistik lah. Tapi ketika lu melihat ke dunia kerja ya agak susah menerapkan itu. Makanya gue bilang idealisme cuma ada di bangku kuliah. Terus? Dan sekarang setelah gue makin tahu dunia media, gue makin sadar bahwa ya itu benar. Ya emang agak susah lu mau ini. Apalagi kalau berhubungan dengan Ini boleh nggak? Boleh ada. Kucingnya. Kira-kira ada nih. Ini apa nih? Ikut ya, ada yang mau wawancara. Ini teman-teman kerja. Halo. Hai masnya. Buat itu ada kita mengimpor orang India, pekerja asing ilegal. Namanya Siraj. Tukang karpet sekaligus tukang bubur. Pekerja ilegal yang tidak punya visa kerja. Kalau itu kita mengimpor anak dari timur yang tidak punya rumah. Kasihan, jangankan pendidikan, rumah pun tidak ada. Hasil gerakan nasional orang tua asuh. Sekarang GNOTA-nya sudah tidak ada, jadi kami tampung di sini. Kan lebih baik mana memberi ruang tempat tinggal ya sebaik-baiknya orang itu.
Kalau ini ada Uni Devi ini dari Padang, dia pengusaha rumah makan Padang. Jaringan sederhana sederhana banget, bukan sederhana Bintaro karena sederhana Bintaro tidak sederhana. Kalau ini ada Amal. Ini masih perawan. Bagus di dunia metropolitan yang begitu kejam ini. Kan ada yang bilang pergaulan metropolitan itu keras, terus bilang orang di Jakarta udah cewek-cewek di Jakarta udah nggak ada yang perawan. Masih ada, tapi dia tinggal di Bekasi. Ya mungkin bener cewek-cewek di Jakarta udah nggak ada yang perawan, tapi di Bekasi masih ada. Amalia namanya. Amalia apa? Amalia aja. Masa nggak ada nama belakangnya? Kok malu-malu gitu lo kayak lagi digerebek? Enggak digerebek aja malu-malu, apa lagi digerebek? Amalia bagus, harus ditiru. Kerudungnya beneran berarti menutupi aurat juga menutupi ini syahwat. Oke. Amal ini tidak pernah horny. Saya tanya sama Amal, kamu belum pernah ciuman, terus tidak melakukan hubungan di seks pranikah? Bener ini. Ini nih salah satu bukti bahwa orang tua yang baik itu ada di dalam diri Amal. Kerudungnya bener, terus menjaga aurat, menjaga syahwat, tidak pernah ciuman sama pacarnya, sampai diputusin berkali-kali sama pacarnya gara-gara pacarnya pengen ciuman, Amal nggak mau. Harus ditiru nih, wahai para hijabers di luar sana. Ternyata kita masih punya harapan pada moralitas perempuan ya. Alhamdulillah. Saya masih berbahagia, ternyata masih ada kerudung yang bener. Kalau ini udah nggak perawan. Udah nikah. Ya karena udah nikah. Oke, terus. Kalau ini masih nih, disentuh masih enak dia. Ini terus lah ya. Oke, Kang Saleh. Mau duduk di mana? Nih sebelum izin dulu, boleh nggak di sini? Oke. Kang Saleh, ini kan terus kalau stand up comedy di media publik bisa dibilang ya, itu kan nggak kayak stand up comedy. Orang tergeletak gini nggak apa-apa. Nggak tahu izinnya ya, boleh nggak mas? Nggak apa-apa katanya. Oke, kita ini emang apa adanya. Ya kan kalau stand up. Kemarin lihat video Bondan Winarno rumahnya udah kayak istana. Terus tahu datang ke gambar di sini ada gambar ada India sama orang Kupang rebahan. Kontras banget sama video sebelumnya ya. Bondan Winarno rumahnya istana, mobil Mercy begitu. Wah, keliputan Solihun. India tergeletak. Orang timur lagi ini. Oke kan, kalau bicara stand up comedy. Tutup dulu pintunya. Oke, biar nggak. Jangan dong. Lagi kerja. Ya. Kan kalau bicara stand up comedy itu kan kalau katakanlah di ruang tertutup gini gitu ya, itu bisa bebas aja lah, atau di YouTube bisa ngomong apa aja, bisa ngomong yang rada-rada gitu ya. Juga ngeritik-ngeritik ormas tertentu dengan cara yang keras, itu bahkan pemerintah dengan cara yang keras, itu kan gampang tuh. Tapi kalau depan TV kan susah tuh. Kalau udah di media publik itu gimana lah ngakalinnya? Nah itu makanya yang gue bilang tadi, idealisme cuma ada di ruang kuliah. Begitu lu masuk TV ya bahkan ya kayak stand up comedian mau idealis pun susah. Kayak misalnya gue di Metro, atau misalnya ya Metro kan kita tahu sendiri lah keberpihakannya cenderung kemana. Ya udah pasti kalau isu-isu yang bertentangan dengan kebijakan dia tidak bisa. Ya jadi cukup tahu diri aja. Ya ibaratnya gini loh, ketika kita sudah berkarir di dunia kerja atau yang profesional ya harus menyesuaikan. Kalau emang kita nggak mau diatur ya jangan masuk ke institusi besar. Begitu kita mau terlibat dengan sebuah korporasi yang besar ya mau nggak mau harus melunturkan idealisme. Jadi caranya ya memang ada beberapa, misalnya kalau ngomongin materi stand up ya misalnya di Metro nggak bisa ngomongin itu ya bikinlah panggung sendiri. Makanya lagi kemarin gue bikin show Majelis Tidak Alim ya, gue itu buat menyalurkan semua hal yang pengen gue utarakan yang tidak bisa diutarakan di televisi. Ya intinya kalau misalnya kita sudah berkarir di ya kayak sekarang misalnya konteksnya gue berkarir di dunia stand up comedy, ya harus sadar diri kalau misalnya memang mau bekerja sama dengan televisi mainstream ya harus mengikuti aturan yang ada di situ. Kalau emang udah nggak kuat ya jangan di situ terus uring-uringan. Oh ini gua nggak bisa ngomong apa-apa di TV aja. Ya kan udah tahu sendiri ya TV banyak aturan. Ya mendingan tinggalkan terus, atau tetap ada di situ, cari kompromi yang bisa memuaskan pribadi, dan kalau memang belum puas juga ya bikin
bikin karya sendiri di luar televisi yang memang bisa menyalurkan semuanya. Menurut gue juga semuanya gitu, kayak misalnya kenapa banyak kayak katakanlah kayak wartawan di kantornya nggak bisa nulis apa-apa, ya mereka bikin blog yang bisa menyalurkan hasrat menulisnya. Atau semua orang pun gue rasa begitu, ya baiknya begitu. Cari duitnya, kalau mau nyari duit ya harus kompromi. Nah, cari duit sebanyak-banyaknya supaya bisa bisa jadi modal untuk menyalurkan idealisme kita. Menurut gue agak susah kalau kita mau idealis tapi banyak duit, karena pada kenyataannya jarang sekali orang yang idealis dan banyak duit. Rata-rata kalaupun idealis dan banyak duit, pada awalnya mereka tidak idealis dulu, kompromis dulu. Ya susah. Oke. Mbaknya mau nanya dong, ini kan Kang Soleh yang baru ya di sini ya. Terus kesan-kesan. Mereka juga baru sama. Oh, baru juga ya. Boleh nggak nanya Kang Soleh ini gimana sih orangnya? Mesum. Orangnya cabul. Cabul sejak dini. Bagus banget keluar. Ini Mbak Amel ya, Mbak Amel. Iya. Amal. Cabul katanya. Kalau Mbaknya, Ya gitu deh, sama kalau ngomong belak-belakan. Lempeng tapi mukanya. Nggak disaring. kalau disaring nggak siaran dia. Gua kan hanya mengutarakan apa yang gua tuh susah ngerem kadang-kadang. Kalau yang pengen gua omongin gitu. Kadang-kadang orang menganggapnya itu ofensif atau menyerang, padahal gua mah nggak emosional dalam misalnya gua ngomongin apa, gua mah bukan karena gua sebel, gua pengen ngomongin aja. Kadang-kadang gitu, banyak orang salah kaprah. Tanya itu aja Mas, Abdur temen stand up-nya juga. Oh, lagi tidur ya. Lagi tidur diajak ngobrol. Enggak dibangun pasti. Mas. Oh, lagi tidur ya. Oh ya udah. Udah nggak sadar nanti ngomongnya sembarangan. Ya, terus ini kan udah pernah jadi wartawan, terus stand up comedian. Ada rencana ke depan jadi ustadz apa gimana? Enggak lah, kayaknya dulu emang pernah bercita-cita jadi ustadz gara-gara Zainuddin MZ. Oh iya. Tapi enggak lah, saya bukan tipe yang menceramahi. Enggak sih, udah nggak ada keinginan jadi ustadz. Lagi kecil doang. Dulu lagi kecil gara-gara Zainuddin MZ. Kan Zainuddin MZ tuh dulu tahun 80-an tuh kasetnya populer sekali, kaset dakwah Zainuddin MZ tuh. Dulu tahun 80-an atau 90-an awal tuh, di mana ada sunatan, di mana ada kawinan, itu hiburannya muter kaset khotbahnya Zainuddin MZ. Itu lucu banget. Kayak kaset lawak tapi agama gitu. Lawak tapi ngomongin soal Quran, ngomongin soal cerita Nabi, ngomongin hadis, tapi tetap lucu. Dulu mikir, oh ini orang lucu banget ya. Sempat pengen jadi ustadz gara-gara itu. Zainuddin MZ keren banget. Tapi gara-gara gua nonton film Grease, ada John Travolta pakai jaket kulit dan celana jeans, itu lebih keren ternyata. Ya udahlah, gua nggak mau jadi ustadz. Ya gua nggak suka diceramahi. Jadi gua tahu kalau ustadz kan memang tugasnya menceramahi. Dia harus, ustadz itu hadir untuk berkhotbah atau menceramahi. Nah, gua nggak mau. Gua aja nggak suka dikhotbahi atau diceramahi. Makanya gua nggak mau jadi orang yang tidak gua sukain gitu. Pokoknya gua mah dari dulu bertekad apapun yang gua kerjakan itu harus ada di jalur hiburan, entertainment, entah apakah itu di balik layar ataupun di depan layar. Garis benang merahnya harus di dunia hiburan. Makanya gua jadi wartawan musik karena kan itu di dunia hiburan. Ya sekarang aja gitu jadi stand up comedian atau presenter yang ada di depan TV, tapi kepada dasarnya memang apapun yang gue kerjakan, gue pengen mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia hiburan, entertainment. Ya sekarang aja kebagiannya ada di depan layar. Kan kemarin-kemarin di balik layar. Apakah nanti bakal di balik layar lagi atau tetap di depan layar? Gue kan tidak pernah berencana jauh-jauh. Gue gak pernah berencana lama-lama karena belum tentu kita masih hidup kan besok juga. Ngapain direncanain jauh-jauh? Iya. Terus mbak-mbaknya di sini, kalau Soleh ini Soleh teman kuliah sebenarnya, teman kuliah udah lama nggak ketemu. Nggak ada pilihan. Kalau nggak gue marahin. Kampusnya jauh loh ya, Tapi kok masih kelihatan muda. Ya ada kelas. Lo curiga kesana gue lebih tuh. Iya. Nah ini kalau zaman kuliah tuh ngeliat Kang Soleh tuh ini walaupun kayak gini tapi Soleh emang orang ini. Kalau di sini teman-temannya walaupun sebentar ya, Soleh nggak sih sebenarnya? Oh, saya ngajarin mereka ikro. Ini Amal baru beres ikro 6 kemarin.
Sebulan gara-gara gua ajarin mal ini mal. Ikro, bentar lagi mau masuk jus ama nih. Bener jawaban. Kalau Uni udah jus ama udah kemarin karena ayo Uni. Kamu ini kerudung namanya Uni masa jus ama belum tamat. Iya. Sekarang baru mau agak koroh kalau Uni. Nah, Amal ini baru mau masuk jus ama. Kena lagi ama. Oke Kang, kemarin setahunan bikin tema stand up-nya itu majelis tidak alim. Terus tahun ini katanya mau tentang musik, apa musik Iya. musik alim apa gimana? Nggak, pokoknya kan memang ya kan kemarin ya musik itu salah yang selalu gue suka ini kan gue udah bilang dari zaman kuliah gue suka musik karena kan kata Saskia Giovanni dan Titik Puspa juga musik aku suka musik dan kamu suka musik seluruh dunia suka musik. Ya itu kayak sekarang gue pengen ngebahas soal musik ya, karena itu hal yang gue suka yang gue cintai kan yang namanya stand up comedy itu biasanya bercerita soal keresahan atau yang menjadi minat si stand up komediannya. Nah salah satu minat gue ya musik. Oh ya, ini kalau di ruangan ini kayaknya udah ngomongin tentang kerjaan ya. Kita keluar lagi boleh nggak? Nggak ada lagi ruangannya. Nggak, ke bawah lagi sambil kita keluar kan mau pamit juga. Gerah. Oke. Sini aja nggak apa-apa. Nggak ada apa. Ngobrol dulu kalau udah beres baru kita pamit. Oh Beneran, iya benar. Oke Kang, terus Kopi baru enak lu gimana? terus terakhir nih mungkin terakhir nih. Kalau bicara apa namanya kerja di dunia hiburan pasti ada aja kan kritiknya. Kritik ada aja, orang ngomong pedes ada aja. Ya, walaupun Kang Soleh tadi bilang, gue sih nggak peduli apa kata orang gitu. Tapi sebenarnya kalau Soleh sendiri kalau stand up itu yang selain tadi ya ngomentarin orang-orang yang ini ngapain sih pusing mikirin orang gitu kan, sering tuh gue denger di stand upnya ngomong gitu tuh. Apa sih yang paling seorang Soleh Solihun tuh resahkan gitu kalau ini? Yang gue paling resahkan udah gue sampaikan semua di show gue Majelis Tidak Alim soal ini apa religiusitas kayak apa belakangan ini kan gue selalu melihat orang-orang yang merasa religius itu kayak jadi cenderung ke fasis sih, menganggap dirinya paling benar. Jadi memang kalau kata guru agama ya memang harus ya kalau dari sisi Islam kan memang kata Nabi juga agama Islam adalah paling benar karena di ayat terakhir aja kan dibilang hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan bagiku nikmatmu. Itu kan intinya udah ayat penutupnya aja dibilang bahwa Islam ini udah sempurna, udah paling benar ya. Yang nggak apa-apa, semua umat Islam memang wajib mengakui bahwa Islam itu paling benar, yang sempurna. Tapi kan kalau kita melihat dari sudut pandang orang lain juga, yang Kristen juga boleh menganggap Kristen paling benar. Makanya dia mempercayai itu. Kan memang kalau memilih agama memang kita harus menganggap agama yang kita pilih ini yang paling benar. Kalau enggak untuk apa? Iya, buat apa milih agama itu? Tapi jadinya kan kalau kita lihat lagi, kalau begitu Kristen juga boleh dong menganggap Kristen paling benar. Kalau begitu Hindu juga boleh dong. Buddha juga boleh dong. Yang nggak percaya agama pun boleh dong menganggap dia paling benar. Nah makanya karena itulah kita perlu bertoleransi. Jangan Ini Zainuddin MZT keluar. enggak, ini diri gua. Enggak, makanya sekarang ini kayak gua merasa orang-orang yang religius itu ya orang-orang yang merasa dirinya beragama itu kok kayak apa toleransinya kurang gitu, kayak jadi menganggap orang yang nggak sepandangan dengan dia itu nggak bener. Atau jangankan beda agama, yang satu agama aja, satu Islam aja yang pemahamannya begini dianggap ini sesat. Ini apa sih? Ya, ini sesat terus. Itu mana kameranya kagak nyala lo? Nanti capek-capek itu. Kang diulang. Yang tadi belum berikut. Terus. Tunggu dulu, nanti diulang ini capek gua. Pastiin dulu. Habis lagi Tadi ini. mau di-tag ulang. Enggak. Kenapa? Iya. Memory cardnya habis. Tutup aja cuek aja tidur. Buat rest house. Lu kebanyakan ngomong berarti Kang. Gua biasa. Sampai habis. Ya udahlah. Dan lanjut aja ntar gampang bisa di freeze voice. Ya. Tadi apa yang mana? Ya gitu religiusitas lah. Iya, orang-orang yang beragama tuh merasa kadang-kadang ya karena merasa paling benar jadinya malah jadi nggak toleran sama orang lain. Sekarang yang seagama aja misalnya Islam, sama-sama Islam, ada yang beda
pemahaman dibilangnya kafir atau apa. Ya kan logikanya gini loh, agama itu ya agama Islam aja udah ada ribuan tahun. Ada kemungkinan ya namanya interpretasi, jangankan ribuan tahun, yang sesuatu hal yang usianya baru sebulan aja udah bisa banyak interpretasinya. Apalagi ini ribuan tahun. Jadi kan sebenarnya kita kan nggak ada yang tahu mana yang paling benar sampai kita tiba-tiba dipanggil di alam barzah atau dikumpulin nanti di padang mahsyar baru ketahuan mana yang benar. Sementara itu mah ya selama kita belum nyampe ke tahap itu, menurut gua segala kemungkinan bisa. Baik itu yang misalnya dianggap wah ini liberal atau ini Sunni, ini Syiah, ini Ahmadiyah, ini apa. Kan sebetulnya kita belum ketemu Allahnya. Belum dikasih tahu sama Allah yang benar tuh yang ini ternyata. Sementara itu terjadi kan semua kemungkinan bisa didapatkan juga. Ya jangan kepedean gitu lah. Iya, maksudnya kalau memang ini kalau gue mau gini, misalnya misalnya yang benar itu Sunni atau Syiah itu sesat, ya biarin aja. Kalau yang masuk, kalau misalnya Sunni sesat, Syiah sesat, yang masuk neraka kan dia. Udah aja nggak usah dipikirin. Selama menurut gue mah ya tidak mengganggu orang lain. Misalnya Ahmadiyah sesat, ya udahlah biarin aja kalau sesat. Nanti kan yang disiksa dia, bukan kita. Selama dia misalnya nih kalau kecuali Ahmadiyah sudah perang, awas jangan ini yang benar itu Ahmadiyah, nggak boleh beribadah lain selain Ahmadiyah. Nah itu baru harus kita perangi. Ini kan Ahmadiyah nggak pernah nyerang kita yang bukan Ahmadiyah. Mereka ibadah-ibadah aja. Justru mereka yang Ahmadiyah yang mereka lagi ibadah tiba-tiba diusir dari kampungnya mereka karena berbeda pendapat. Ya menurut gue mah biarin aja. Kalau menurut gue ya kan yang namanya agama itu kepercayaan, faith itu susah. Yang namanya soal kepercayaan itu ya udah nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau misalnya menurut kita Ahmadiyah itu aliran yang bukan Islam tapi mereka merasa Islam, ya susah mau dibilang juga jangan bilang ini Islam, ini lu ngaku aja Ahmadiyah, lu sesat kalau ngaku Ahmadiyah, ini bukan Islam tuh bukan begini. Kan mereka udah percaya itu Islam. Ya susah juga maksain. Ya sama aja kayak lu maksain, ayo dong masuk Islam, orang luar Islam sini Islam paling benar. Kan kalau mereka udah yakin sama agamanya, ya nggak bisa juga. Maksud gua caranya bukan seperti itu. Kalau memang tidak sepakat dengan misalnya dengan yang lain itu orang yang di luar pemahaman kita itu tidak sepakat dengan pemahaman orang lain di luar, ya udah nggak usah maksain, hidup berdampingan aja. Maksudnya emang kenapa sih kalau misalnya ada Ahmadiyah di lingkungan kita, atau emang kenapa sih kalau ada Syiah mereka ngeganggu? Kan sekarang kayak hati-hati, Syiah bakal merajalela di Indonesia. Nanti yang terjadi adalah Syiah mengambil alih dunia politik. Ini sudah terlihat tanda-tandanya. Elah pada ribet amat. Ya maksud gue kalau cuma soal kalau urusannya dengan surga neraka mah biarin aja. Jadi prinsip gue mah gini, apa yang lu yakini kerjakan sebaik-baiknya. Nggak usah marah kalau ada orang yang beda keyakinan. Ya ikutin aja ajaran yang ini. Kalau dia pun nanti masuk neraka, ya udah kan setidaknya dia masuk neraka, kita masuk surga karena menjalankan ini. Selama belum mengganggu, menurut gua tidak usah dimusuhi, kecuali sampai sudah tahap mengganggu gitu. Selama ini kan kalau ngomongin di Indonesia ya, orang Islam di Indonesia nggak ada yang susah ibadahnya. Coba tanya, mau ke mall, mau ke gedung gampang banget. Mau ngapa-ngapain ibadah gampang, mau pengajian nutup jalan gampang. Nggak ada yang susah di Indonesia tuh. Jadi menurut gua kadang-kadang gua tuh merasa orang-orang Islam di Indonesia kok kayak yang apa sih kok pada merepotkan soal ini, ada apa sih? Perasaan gua ibadah masih baik-baik aja. Orang Islam nggak ada yang kesulitan ibadah, tapi kayak mengkhawatirkan, hati-hati nih Islam, seakan-akan Islam di Indonesia tuh sedang dalam bahaya, pemerintahannya tidak Islami, harus sesuai syariat. Kalaupun misalnya tidak sesuai syariat, kan selama kita masih bisa ibadah, ya kecuali misalnya sistem pemerintahan kita tidak sesuai syariat, terus orang mau izin sholat susah, musola dilarang dibangun, tidak boleh ada musola di mall, atau orang nggak boleh izin Jumatan, baru kita harus berperang. Ini pemerintah kenapa kita ini mah orang masih bisa bebas-bebas beribadah. Terus menurut gua buat apa lu mempermasalahkan
kehidupan beragama di Indonesia, beragama Islam ya, malah yang bukan Islam yang susah. Orang mau bikin gereja nggak dikasih. Ya, malah nyusahin Orang orang mau menganut Ahmadiyah diusir. Justru biasanya kan minoritas yang merasa terancam, ini kok mayoritas merasa terancam ya? Kan aneh gitu. Maksud gua mah ya intinya ya kita hidup berdampingan aja. Terserah orang mau ini, itu yang menjadi concern gue tuh selalu gitu. Ya soal toleransi, orang dibilang toleran dibilang liberal. Oke. Terima kasih Kang Soleh udah ngobrol panjang lebar tentang jurnalistik, tentang musik dan tentang stand up komedi. Juga Gaya ya, omongan saya gaya nggak? Lumayan. Cukup inspiratif nggak? Inspiratif. Keren nggak? Keren lah. Pasti ada yang tidak setuju nih nanti kan. Wah, lu juga liberal, lu antek-antek liberal. Ada yang komen, ayo komen apa komen. Tidak sepakat, oh lu bukan Islam, soleh namanya dong soleh, kelakuannya nggak Islam. Biarin, itu urusan dengan Gusti Allah. Ayo, apa? Oke, terima kasih Kang Soleh. Terima kasih sekali lagi kawan MI, wawancara kami dengan Soleh Solihun. Yang terakhir ini direkamnya pakai HP, gambarnya kurang bagus pasti ya. Ya, tadi sempat ngeblank dikit karena kamera yang sebenarnya mati. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kang.